Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Pidato Presiden kemarin yang memberikan pelonggaran untuk orang yang punya kredit motor supaya tidak ditagih selama setahun, bukan dipotong ya, tapi pembayarannya ditunda setahun, baru baru boleh ditagih oleh leasing. Itu mulai menimbulkan persoalan karena nggak semua perusahaan leasing yang memberikan kredit motor atau mobil itu mau mengikuti seruan pemerintah, karena memang dia pelaku bisnis yang harus rasional ya. Dia bukannya nggak tahu kesulitan yang dihadapi pengemudi ojol dengan kredit motornya itu mengalami kesulitan karena pendapatan berkurang. Tapi dia juga sebagai entitas bisnis harus rasional, nggak bisa dia memihak atau memiliki satu kebijakan yang populis membela rakyat tapi kemudian perusahaannya ambruk kan. Nah, itu yang disebut rasional. Dan ini yang dihadapi sekarang, mulai muncul masalah baru. Ya mungkin ada peraturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur soal secara teknis ya, aturan-aturan mana yang bisa diberikan kelonggaran pembayaran kreditnya ditunda setahun, mana yang tidak. Itu masalahnya bukan di situ mungkin ya. Masalahnya adalah income itu tidak ada karena penumpang sepi. Kalau penumpangnya ada sih nggak masalah ya. Kemungkinan besar meskipun ada penundaan setahun, tidak ditagih selama setahun, bukan berarti dibebaskan pembayarannya selama setahun, tapi ditunda tahun berikutnya baru mulai mencicil. Tapi kalau pendapatannya tetap secara umum itu tidak memenuhi kebutuhan dapur, ya mereka akan menjadi orang-orang lapar. Siapa? Pengemudi itu, ojek online dan mobil taksi online itu menjadi orang-orang lapar ya, dan berbahaya menghadapi orang lapar. Orang lapar pada prakteknya dia bisa menjadi radikal. Jadi dalam konteks ini ya, karena kebutuhan basic itu kan nggak bisa ditunda. Kada fakru ayakuna kufron, orang yang fakir, orang yang lapar itu cenderung mengabaikan nilai-nilai agama ya, kata sebuah pepatah dari ucapan dari Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya. Jadi ini mulai tampak ada gejolak sosial yang sangat perlu kita cermati bersama-sama, harus dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang lapar ya, yang kesulitan mendapatkan penghasilan harian karena penumpang sepi. Ini kan dampak COVID atau Corona ini kan memukul industri pariwisata, industri transportasi, industri manufaktur atau perdagangan, industri perhotelan, dan industri jasa yang lain. Itu multiplier efeknya itu luar biasa. Jadi efek berantainya itu luar biasa dengan kebijakan semi lockdown sih, atau diam saja di rumah itu. Saya barusan hari ini, hari Jumat ya, tanggal 20 berapa ini? 28 ya. 27 Maret. Saya jam 10 sudah tiba di depan pintu gerbang, pintu utama Masjid Al-Amin dekat danau. 2 pengumuman saya lihat, tidak ada sholat jamaah 5 waktu, dan kedua tidak ada
ditiadakan sholat Jumat. Alasannya ada Bogor sudah ditetapkan sebagai red zone, ya, daerah merah yang perlu disikapi dengan lebih hati-hati. Nah, sekarang kalau orang tidak bisa bepergian karena semua di rumah, tentu ojek online terpukul ya. Dan semakin banyak orang lapar ya. Dan ini bisa, teori sosialnya bisa mengarah kepada riot atau kerusuhan sosial di jalan-jalan dan penjarahan di mana-mana. Kita tidak harapkan, tapi kejadian sejarah kita sudah punya tahun 98 Mei itu. Yang menjara orang-orang Islam, kada fakru ayakuna kufran. Orang yang tingkat ekonominya itu di bawah standar, fakir, dia cenderung mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Jadi pada level tertentu, orang lapar atau orang yang miskin itu, dia pada prakteknya adalah menjadi radikal. Pertanyaannya, bagaimana skema pemikir-pemikir terbaik dari istana itu mengatasi kemungkinan semakin melandainya keadaan ekonomi kita? Saya nggak tahu jawabannya, hanya saya mengingatkan, mari kita sama-sama menahan diri untuk lapar. Mungkinkah? Ya, semoga Allah melindungi bangsa Indonesia, semoga Allah melindungi kita semua dari kemungkaran yang lebih besar yang ditimbulkan oleh keadaan yang membuat perut rakyat itu lapar. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perlu ingatkan kembali, mengingatkan kita semua, pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, surat Al-Insan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberikan kalian makan liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak terbersit sedetik pun dalam hati kami, sedetik pun dalam hati kami saat memberi makan itu untuk mendapatkan balasan atau tidak mengharapkan. Kami juga tidak ingin mengharapkan syukur, sekedar ucapan terima kasih. Tapi betul-betul innama, sungguhnya, nud'imukum, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Ini ada di surat Al-Insan ayat 9, juz ke-29. Moga-moga ya, amal soleh yang mulia berupa memberi makan kepada orang lain adalah amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah, yang akan mengantarkan kita terbebas dari neraka Sakor dan terbebas dari neraka Jahim, dan insya Allah kita menjadi ahli atau ahlus surga, ya, penduduk surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.